Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran SAP ERP, khususnya bagi mahasiswa saya di mata kuliah ERP Fundamental. Pada video kali ini saya akan sedikit mendemonstrasikan bagaimana menyelesaikan beberapa tugas dalam siklus production atau produksi. Tentunya tugas-tugas ini saya selesaikan menggunakan input atau data dari modul yang biasa saya gunakan. Nah, untuk menyelesaikan siklus beberapa tugas dalam siklus produksi dari modul yang saya biasa gunakan di kelas, khususnya bagi mahasiswa saya, itu kita mulai di halaman 4/59 atau di PDF itu ada di halaman 167, exercise 47. Nah, tugas yang pertama adalah display a bill of material. Nah, apa itu? Nah, saya selalu menekankan berulang-ulang bahwa baca dulu business example-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? You need to review a multiple bill of material to see how many components make up the finished product. Maksudnya apa? Untuk membuat satu buah produk yang jadi kita pengen tahu ada berapa banyak sih komponen yang membentuk itu. Nah, di sini di tugas ini nanti kita akan melihat berapa banyak komponen untuk membentuk sebuah pompa. Nah, langkah-langkahnya sudah jelas sebenarnya di sini, ada di solusi di bawahnya. Kita tinggal mengikuti langkah-langkahnya step by step. Oke, untuk materialnya sudah saya siapkan di kolom Excel yang sudah pernah saya bagikan di kelas, khususnya bagi mahasiswa saya. Materialnya adalah ini, bisa dilihat RFF100 untuk saya, kemudian menyesuaikan. Yang berbeda hanya 2 digit angka di belakang, 01, 02, 03 sampai dengan 60 mengikuti nomor presensi masing-masing mahasiswa. Ini tinggal saya copy nanti ke sana. Oke, RFF100 ini adalah material yang sudah dibuat untuk exercise 47. Oke. Nah, langkahnya kita langsung masuk ke sini, ke halaman awal SAP ERP. Sebenarnya kita bisa menggunakan trace menu dengan langkah seperti ini. Pilih logistik, production, master data, bills of material, dan sebagainya. Tapi akan lebih cepat ketika kita menggunakan T-code. T-code-nya adalah CS03. Oke. No, ini saya terlalu lama, jadi saya harus login ulang. Nggak apa-apa, kita tunggu sebentar. Tunggu dulu. Oke, sambil menunggu itu login, jadi saya ulangi lagi bahwasanya 4/7 itu adalah untuk melakukan review atau hanya melihat. Judulnya ya hanya display, melihat bill of material atau multiple bill of material atau multiple level untuk membuat satu jenis produk itu membutuhkan komponen apa saja. Untuk membuat komponen itu membutuhkan bahan baku apa saja. Nanti akan ada multiple levelnya. Nah, tadi produknya ada strip F1 karena kode kelas saya adalah F, tentu akan menyesuaikan. Ada double F di sana, kemudian 1, kemudian 2 digit nomor presensi. Maka akan menjadi tadi seperti ini ya. R strip F, F itu kode kelas, kemudian 100, 102, 01, 03, dan seterusnya. Nah, kalau kalian mau trace menu, itu bisa menggunakan logistik, production, kemudian master data, bills of material, kemudian bills of material lagi, kemudian material, kemudian display. Nah, tidak ada data yang akan kita ubah pada tugas ini, tapi kita hanya untuk melihat komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk atau bahan baku apa saja. Nah, coba kita cek. Ini lumayan sedikit lama. Oke, udah masuk. Kita masuk ke CS03. Nah, ini dia display material BOM initial screen. Kita diminta untuk memasukkan tadi apa? Materialnya sudah saya kopikan tadi dan saya tempel ke sini. Plan-nya adalah 1000.
Kemudian bom usage-nya adalah 1. Nah, ini penting, ada bintangnya, penting untuk diisi. Setelah itu kita diminta untuk klik enter. Ini langkah-langkahnya di modul kalian juga ada. Kemudian kita enter atau klik hijau di atas ini. Oke, sampai di sini. Nah, kita akan diperlihatkan ini adalah komponen produk apa? Pumps atau pompa. Untuk membentuk pompa, kita butuh 4 komponen, yaitu casing, flywheel, hollow shaft, electronic turbo drive. Oke, kita butuh ini. Nah, khusus bagi mahasiswa saya di mata kuliah ERP Fundamental, kalian silahkan screenshot bagian ini untuk melihat komponen level 1 untuk membentuk pompa. Oke, nah selanjutnya, kalau kita ingin melihat komponen pada level yang setelahnya, pada level di atasnya, atau mungkin level di bawahnya, level selanjutnya, maka kita memilih salah satu komponen itu, kemudian pilih extras, kemudian display assembly. Oke, kemudian pilih continue. Nah, caranya bagaimana? Kita centang salah satu, bisa ini, atau semuanya, salah satu saja. Kita centang, kemudian pilih extras, kemudian pilih display assembly. Saya centang ini, kemudian saya pilih extras, itu ada di bagian sistem. Nah, ini dia extras, kemudian display assembly. Nah, kemudian muncul seperti ini, saya klik continue. Masuk lagi. Ternyata untuk membuat casing itu butuh 3 material, 3 bahan baku lagi, yaitu slug for spiral casing, flat gasket, hexagon head screw. Hexagon head screw itu apa? Seperti baut. Jadi butuh 3. Ada nggak level selanjutnya ya? Kita coba aja lagi. Kita coba centang, kemudian pilih extras, kemudian display assembly. Kita pilih continue. Nah, akan dia katakan bomb not found for this material plan usage. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi level selanjutnya. Ini adalah bahan baku paling mentah atau paling standar. Jadi ini adalah bahan baku yang dibuat sendiri atau dibeli untuk membentuk komponen casing. Nah, itulah yang dinamakan multi-level bill of material. Multi-level bill of material to see how many components. Oke. Ini komponen untuk membentuk casing. Nah, untuk khusus mahasiswa saya di mata kuliah ERP Fundamental, silakan screenshot bagian ini, kemudian kalian pindahkan ke dokumen. Untuk melihat ini adalah komponen level yang kedua. Kalau sudah selesai di sini, kalian bisa back. Nah, ini kembali. Tadi ini membentuk casing. Untuk membentuk casing ada 3 level. Coba kita lihat untuk membentuk flywheel ada berapa level, misalnya kita coba cek. Flywheel, kita more, kemudian extras, kemudian display assembly. Kemudian kita pilih continue. Nah, ada 1. Jadi hanya ada 1 komponen untuk membentuk flywheel. Nama materialnya ada di atas ini. Ini ada level keduanya. Kita lihat lagi ada nggak level ketiganya. Continue. Nah, ternyata nggak ada. Ini adalah, jadi masing-masing komponen untuk membentuk pumps itu hanya 2 level maksimal. Sepertinya begitu. Untuk hollow shaft dan turbo drive, kalian silahkan coba sendiri. Oke. Nah, inilah akhir dari tugas yang pertama. Karena kita hanya display, tidak ada data yang diubah. Kita hanya lihat saja multi-level bill of material. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui kalau pengen buat pompa, maka kita harus tahu komponen apa saja untuk membuat pompa. Oh, ada komponen casing, flywheel, hollow shaft, electronic, turbo drive. Oh, untuk membentuk casing butuh apa saja? Kita buka ke dalamnya. Oh, ternyata butuh tadi yang namanya spiral casing, flat gasket, hexagon head screw, M10. Nah, jadi kita tahu komponen-komponen untuk membentuk komponen yang lainnya. Begitu kurang lebihnya. Yang itu adalah
tugas yang pertama dalam siklus produksi yaitu display bill of material. Kemudian tugas yang kedua adalah ini, display a stock or requirement list. Jadi sebelum kita membuat pesanan produksi, kita lihat dulu ada nggak requirement list atau list kebutuhan produksi yang harus dieksekusi. Nah, langkah-langkahnya di sini adalah jelas ya, sebenarnya materialnya sama, plan-nya adalah 1000. Oke. Untuk lebih cepatnya kita masuk ke tikot MD04. Mudah-mudahan saya nggak salah. MD04. Nah, ini dia stock requirement list. Tadi ya material sudah ada, plan-nya sudah terisi otomatis juga 1000. Setelah itu kita tinggal klik continue atau enter continue. Oke. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini available quantity-nya itu per tanggal, ini 2019, sudah lama sekali. Kita lihat yang tanggal hari ini tanggal 2 bulan 11 2020. Tanggal hari ini tidak ada available quantity-nya kosong, tidak ada requirement-nya juga kosong. Jadi tidak ada kebutuhan untuk memproduksi apapun. Nah, bagian produksi bisa mengambil keputusan kapan dan berapa banyak untuk mengeksekusi produk berdasarkan ini. Kalau kita tidak diminta untuk memproduksi apapun, maka tidak perlu ada produksi yang dilakukan selama tidak ada permintaan, kecuali untuk memenuhi persediaan di gudang. Nah, artinya tidak ada kebutuhan, tidak ada permintaan. Untuk khusus mahasiswa saya di kelas ERP fundamental, silahkan screenshot bagian ini untuk membuktikan bahwa pada tahap ini tidak ada kebutuhan. Setelah itu pindahkan ke dokumen. Oke, setelah itu selesai. Nah, yang selanjutnya yang penting adalah membuat dan mengkonfirmasi pesanan produksi. Yang pertama adalah membuat dulu yang namanya pesanan produksi. Create production order. Langkah-langkahnya sebenarnya ada di sini semua di bagian solusinya. Kalau minggu lalu kita membuat pesanan penjualan, kemudian membuat pesanan pembelian 2 minggu yang lalu, maka hari ini kita membuat pesanan produksi. Solusinya ada di sini, langkah-langkahnya logistik, production, kemudian production order control ini kalau nggak salah sudah diganti, sudah diupdate menjadi software control, nanti kita cek. Kemudian order, kemudian create. Nanti coba kita cek. Kemudian materialnya sama dan sebagainya. Nah, coba kita langsung lakukan untuk membuat pesanan produksi, maaf. Logistik, production control, order, create. Jadi logistik, ini langkah lamanya, production. Kemudian production control sudah tidak ada, tadi saya katakan, nah diganti dengan ini. Software control, kemudian order, kemudian create. Order, kemudian create. Nah, sebenarnya bisa saja kita dengan cepat, ini kan tadi milihnya with material ya, setelah itu kita bisa dengan cepat menggunakan tikot CO01. Ini CO01 with material. Atau langsung aja kita klik. Atau menggunakan tikot juga langsung bisa, silahkan. Tikotnya adalah CO01. Materialnya yang tadi saya copy, kemudian production plan-nya 1000, kemudian sudah kita klik enter. Nah, akan masuk ke sini. Kita diminta untuk apa tadi? Untuk membuat pesanan produksi kuantitinya 10, finishnya adalah today plus 2 weeks. Ya. Kuantitinya 10, total kuantiti 10. Kemudian finishnya tuh di sini berarti. Finishnya adalah today plus 2 weeks. Nah, video ini saya buat di tanggal ini tanggal 3 November harusnya, tapi nggak tahu kenapa di sini tanggal 2 ya, maaf, di sistem tanggal 2 kita maaf, ini N-nya harusnya today plus 2 week ya. Today plus 2 weeks
Berarti kita pilih tanggal 3, 10, 17. Oke. Nah, kalau kalian nanti mengerjakan di tanggal 4, nah mungkin ini kuliah saya akan berlangsung di tanggal 4, maka pilih tanggal 18. Silahkan menyesuaikan today plus 2 weeks. Saya ini adalah tanggal 3, saya kemudian pilih tanggal 17. Oke, ingat, kata kuncinya adalah today plus 2 weeks. Silahkan menyesuaikan. Oke, 17 November 2020. Masuk today plus 2 weeks. Kuantitinya pastikan sudah ada 10. Kemudian setelah itu kita diminta untuk choose release order. Release order itu ada di bagian atas. Nah, kalau ada lambang bendera warna hijau, kita klik. Pastikan total kuantitinya sudah diisi, tanggalnya sudah diisi today plus 2 weeks. Hari ini plus 2 minggu. Release order, setelah itu release carry out, kemudian kita save. Nah, ini memakan sedikit waktu tergantung kestabilan koneksi kalian. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kalau berhasil, maka pasti akan muncul order number di bagian bawah 600042555 save. Gitu. Ini coba seperti biasa saya screenshot supaya saya bisa menyimpan ini, dan untuk mahasiswa saya khususnya di mata kuliah ERP fundamental, silahkan screenshot bagian ini bagian yang penting, screenshot kemudian kalian pindahkan ke Word. Oke, sini. Nomor pesanan produksi. Nah, ini sudah ada. Yang penting nomornya muncul. Oke, tahap ini selesai, kita exit. Dan pastikan kalian sudah print screen atau pindahkan tanggapan layarnya. Nah, setelah itu maka selanjutnya adalah access the stock of requirement list to display the production order. Nah, tadi kan kita sudah cek di MD04 belum ada permintaan produksi. Nah, kalau kita cek lagi setelah kita membuat pesanan produksi, apa yang terjadi? MD04, kita masuk ketik yang tadi ya, stock requirement list. Untuk produk ini ada nggak sih yang diminta? Kita cek. Nah, ternyata pada tanggal 18, kalian lihat tanggalnya ya, tanggal 18 November 2020 itu ada requirement sebanyak 10. Ada pesanan produksi sebanyak 60. Dari mana ini muncul? Dari pesanan produksi yang tadi kita buat. Nah, khusus untuk mahasiswa saya, silahkan kalian print screen bagian ini. Kemudian pindahkan ke dokumen. Contohnya begini. Nah, pindahkan ke Oke, pindahkan ke sini. Udah selesai. Kemudian kita exit. Setelah itu kita sudah tahu bahwa ada kebutuhan pesanan pesanan produksi sebanyak 10 dari mengakses display the stock or requirement list. Setelah itu yang selanjutnya adalah membuat atau mengkonfirmasi the production order. Langkah-langkahnya ada di sini, logistik, production control, confirmation, dan sebagainya. Atau kita bisa dengan cepat menggunakan P-code, kalau saya nggak salah ingat ada CO15. Nah, benar, enter production order confirmation. Masukkan nomor pesanannya atau nomor ordernya. Di mana yang tadi kita sudah pindahkan. Ini tadi 6000 4255. 6000 4255. Kemudian kita enter.
Nah, masuk ke sini. Materialnya sama ya. Harus sama. Kalau ini beda berarti bukan punya kalian nomornya. Kemudian kita lihat di sini di modul tadi. Choose final confirmation to make the final confirmation of the production order. Kemudian pilih save. Ini kan masih yang auto final confirmation. Jadi ini akan mengkonfirmasi pada tanggalnya. Ya udah, karena kita untuk tujuan pembelajaran anggap ini udah selesai di tanggal yang sama, kita pilih final confirmation. Oke, kemudian setelah itu sudah pilih confirmation, setelah itu kita klik save. Kita pilih save. Ini saya juga melaksanakannya menggunakan panduan dari modul yang sama seperti yang kalian gunakan. Oke, setelah itu kita pilih save. Oke, butuh waktu yang cukup lama menunggu dia mengeksekusi. Nah, setelah ini hanya tinggal langkah terakhir, yaitu melakukan display stock atau requirement list lagi sama. Nah, akan muncul notifikasi di bawah. Di sini di kiri bawah kalau tadi berhasil. Jangan takut ada tulisan fail karena failnya adalah 0. Confirmation save, good movement 1, fail O atau kosong. Artinya sukses. Kalian print screen khusus untuk mahasiswa saya. Print screen bagian ini. Kemudian kalian pindahkan ke dokumen. Ini lagi. Jadi total yang dipindahkan ke dokumen banyak kan ya. Tadi ada di awal ada beberapa yang tidak saya contohkan, tapi saya sebutkan di video ini. Ini udah selesai, kemudian kita exit. Oke. Nah, langkah yang terakhir adalah setelah melaksanakan konfirmasi pesanan produksi, apa yang terjadi? Nah, kita coba cek lagi ke MD04, ke display stock or requirement list-nya. Apa yang terjadi? Kita ke MD04, MD04. Kita enter lagi. Dah, hilang lagi. Kenapa kok bisa hilang lagi? Karena sudah dikonfirmasi. Oke. Sekarang available quantity-nya adalah 10. Ini udah lewat ya yang dulu ya. Available quantity-nya ada 10. Dapat dari mana? Tadi kan masih kosong. Tadi kan kosong ya. Available quantity-nya kosong. Yang awal sekali, yang pertama kan kosong. Ini ada 10. Karena sudah berhasil dikonfirmasi. Nah, ini adalah bagian akhir dari siklus produksi. Ketika kalian sudah melaksanakan membuat dokumen pesanan produksi, kemudian melaksanakan konfirmasi bahwa yang terakhir adalah melihat kuantitasnya apakah sudah sesuai seperti yang dibutuhkan. Khusus untuk mahasiswa saya, silahkan print screen bagian ini, kemudian kalian pindahkan ke sini. Ada nah, ini adalah bagian akhir. Record available quantity in the space provided. Kan? Available quantity. Available quantity-nya adalah 10 sesuai dengan yang tadi kita buat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Di video yang singkat ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.